Oh, Pak Sarif, Assalamualaikum Pak Sarif, selamat siang. Ada apa nih Pak ya? Selamat siang, Waalaikumsalam. Maaf mengganggu Pak Indra. Oh, enggak Kalau Pak. Silakan saja. ini Pak, saya kan apa rasa percaya dirinya kan kurang, merasa hanya lulusan S1 itu Pak. Rugi itu Pak dalam pengajaran di dalam kelas itu Pak. Mhm. Kira-kira kenapa Pak groginya itu Pak ketika Ya, mengajar di kelas itu ya Pak? saya sendiri itu apa ya, masalahnya baru. Mhm. Eh, Sedang yang lainnya kan juga sudah pengalaman gitu ya. Itu seperti Oh, yang waktu lainnya sudah pengalaman. Mhm. jadi gitu Pak. Mhm. Terus harapan saya itu saya kepingin ya rasa nyaman ngobrol sama Pak Indra gitu. Oh, ngobrol dengan saya Pak. Iya, itu Pak. Apakah saya bisa membantu? Nah, itu ya setidaknya mendapatkan Eh, solusi yang lebih baik gitu loh Pak. Saya Baik. dapat pencerahan Mhm. atau mungkin Mhm. dapat pengalaman dari Pak Indra itu. Iya. Kira-kira nih Pak ya, kondisi ideal yang Bapak harapkan ini seperti apa, Pak? Nanti yang akan dihadapi, Pak. Ini Pak, saat saya memberi materi pengarahan pemahaman mengerti itu harapannya tidak ada masalah, tidak ada gangguan itu pada saat pembelajaran itu loh Pak. Hmm? Jadi harapannya di saat memberikan materi atau apapun itu tidak mengalami kendala itu loh. Jadi gitu. Eh, Baik, Bapak. Untuk selanjutnya, kira-kira kalau dibuat skala ini, Pak ya, Ya kalau Pak. dibuat skala ini di dalam 1 sampai 10 ini permasalahan Pak Syarif ini ada di skor berapa ini, Pak? Skor berapa ya? Paling sekitar 3 paling itu. Aduh kan repot juga. 3, Pak ya. Wah, Iya, ini berarti menjadi permasalahan yang kompleks sekali, Pak. Nah, betul betul. selanjutnya ini Pak Syarif, kira-kira Pak Syarif nanti ingin berada di posisi yang berapa ini Pak? Dari Kalau posisi kalau siapapun mesti yang ingin posisi sempurna Pak, ya level 10 tapi itu ya, mungkin terlalu jauh lah gimana ya. Tapi ya berharap ke sana gitu. Oh, seperti itu. Iya. Iya, kira-kira Pak ya, tantangan atau hambatan gangguan yang bisa menghalangi Bapak dalam meraih tujuannya nanti seperti apa Pak? Untuk mengatasi tadi grogi tadi Pak. Kalau tantangan sih sebenarnya saya suka itu Pak, suka dengan tantangan. Jujur aja suka tantangan. Mungkin hambatannya ya itu tadi karena saya mungkin baru ya, kurang pengalaman, Hmm? ketambahan juga usia, tidak mulai lagi. Oh, Terus berikutnya apa? Saya sendiri itu kurang pede itu. Jadi gitu. hmm, seperti itu. Jadi, mohon Hmm. maaf. Kemudian Bapak ya, kira-kira kekuatan yang Bapak miliki untuk mencapai tujuan tersebut dan bisa untuk menyelesaikan dari hambatan-hambatan itu seperti apa Pak kira-kira yang potensi yang Bapak rasakan selama ini Pak? Apa ya? Saya sebenarnya nggak punya potensi yang banyak. Mungkin dulu waktu kuliah sempat main band itu, bagian gitar Pak. Jadi punya Hmm, punya punya kemampuan di situ, bermain musik lah itu, main gitar. Jadi gitu. begitu ya. Jadi Hmm. Kemudian peluang atau kemungkinan apa yang bisa Bapak ambil untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Dengan tadi ada bermain gitar, main musik seperti itu Pak. harapannya sih ini harapannya ya. Hmm. Dengan ada yang saya miliki itu atau kemampuan yang kebetulan ada diri saya itu tujuannya ya untuk memotivasi, memberi spirit Hmm. semangat anak-anak supaya fokus dalam Oh gitu. pembelajaran. Iya, jadi itu yang
Ya harapannya seperti itulah. Kemudian alternatif solusinya nih Pak ya, dari permasalahan tersebut yang Bapak hadapi kira-kira apa sih Pak dengan adanya apa bermain gitar itu tadi? Yo kan satu saya nggak pede, Mhm, terus apa namanya minim pengalaman, mhm, otomatis kan kayak terasa jauh lah sama anak-anak itu. mhm. Harapannya dengan sedikit kemampuan yang saya miliki di dunia musik itulah atau mungkin Ya. gitar pasnya itu, harapannya itu bisa merangkul mereka, dekat dengan Mhm. mereka, Oh, sehingga ada gitu. komunikasi apa ya lebih familiar sama mereka. Harapannya Oh, nanti pembelajaran itu bisa optimal gitu. betul betul ya. Hmm. Kemudian nih Pak, dari beberapa uraian dari alternatif permasalahan, alternatif solusi dari permasalahan itu, kira-kira yang prioritasnya yang lebih diutamakan atau yang lebih direalisasikan nanti yang mana dulu Pak? Target pertama saya fokus dulu. Hmm. Jadi anak-anak itu fokus memperhatikan apa yang saya sampaikan itu aja dulu. Tujuannya itu. Karena apa? Ya saya sendiri itu kan masih minim pengalaman itu. Oh. Jadi kalau anak kebetulan fokus kan Hmm. saya terkurangi untuk perhatian ngomong kondisikan anak A, B, C dan D kan Ya. gitu. Kalau mereka udah fokus kan setidaknya mendengarkan materi yang saya berikan. Itu. Oh, seperti itu. Iya. Kemudian strateginya apa Pak nanti Pak untuk membangun fokus itu tadi yang menjadi keutamaan dari solusi itu tadi Pak? Karena saya itu tingkatnya SMP, anaknya itu lebih banyak itu senangnya main-main. Mungkin saya bawalah gitar saya ke kelas, ayo kita apa namanya mengajak mereka untuk bernyanyi atau apa sebagainya sehingga Hmm. mereka fokuslah ke perhatian ke saya. Iya, iya. Nah, efeknya mungkin akhirnya mereka merasa dekat dengan saya gitu, membaur dengan mereka, akhirnya mereka akhirnya nyaman dengan saya itu. Seperti Gitu. itu. Iya, gitu. Nah, kira-kira nih Pak ya, Ya. Pak Sari punya gambaran enggak Pak, jangka waktu untuk merealisasikan dari membangun fokus anak-anak dengan musik itu tadi Pak? Mungkin ya nggak usah lama-lama Pak, soalnya kan apa kalau berlarut nanti mereka banyak nggak memahami materi kan itu repot juga. Target saya mungkin 1 hari Pak, satu Hmm, hari berikutnya ini satu itu hari. enggak, enggak. Kalau boleh tahu, kira-kira bisa dimulai di jam berapa Pak, di jam pembelajarannya? Ah, saya lihat itu kalau pagi itu kan anak masih fresh ya, gitu. Mm-mm. Yang sering kendala mengalami itu ya di saat jam-jam mendekati siang gitu. Mm-mm. Itu jam ke-4, jam ke-5 itu loh Pak. Oh, Sekitar jam gitu, iya. betul. Jam pertengahan itu ya, Iya maksudnya itu. fokus itu. Nah, J. baik Pak Sarif ini kan sudah mulai tergambar, panjenengan sudah membuat apa sebuah Gambar rencana iya, J. strategi. Nah, kira-kira nih Pak, kalau dari strategi Pak Sarif ingin membangun fokus tadi, membangkitkan kepedean dari Pak panjenengan untuk menghilangkan grogi itu tadi. Nah, kira-kira ukuran keberhasilannya untuk mencapai rencana aksi itu seperti apa, Pak? Setidaknya ya, setidaknya membangun sebuah ikatan dengan anak-anak itu kan biasanya kan kalau anak-anak itu Hmm, suka posting-posting sesuatu di sosmed betul. itu. Ya, Ah, ah, kita voting terus ini loh kelas kita, oke. kelasnya kompak dan sebagainya sehingga mereka merasa memiliki itu, harapannya dari situ ada efek domino gitu loh. Efek Oke. dominonya anak-anak akhirnya merasa bahwa saya bagian dari mereka dan Hmm. sebagainya. Jadi gitu, mereka harapannya itu kita bisa menyatu itu sehingga kedepannya pembelajarannya bisa asik gitu aja. Ya, Pak Syarif, kira-kira komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang telah ditetapkan tadi apa Pak komitmennya, Pak? Yang jelas saya kepinginnya kondisi pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Terus berikutnya juga saya mengedepankan, jadi mengedepankan kepada murid atau
lebih pasnya bahasanya kayak keperpihakan gitu ya. Jadi apa yang dibutuhkan anak ya saya upayakan sebaik mungkin dengan berkaitan dengan pembelajaran. Jadi intinya berpihak kepada murid gitu aja. Baik. Hmm. Adakah yang kira-kira nanti terlibat atau yang bisa berperan membantu dari strateginya Pak Sarif ini, Pak? Iya. Mungkin saya lebih gampang biasanya kan uh, mengcalling atau mengkoordinir lewat Pak Ketua kelas. Karena kan yang tahu persis secara langsung mereka dan bagaimana pengkondisian anak-anak itu kan ya ketua kelas. Karena yang sering komunikasi saya kan hanya jam-jam pelajaran saja. Ya, betul. Kemudian untuk kesimpulannya nih Pak, tadi Iya. sudah bisa tergambarkan dari strategi. Nah, kira-kira kita sudah kurang lebih 15 menit melakukan percakapan. Yang Iya. Pak Sarif rasakan itu seperti apa, Pak? Kayaknya saya ya satu lega, senang dan sebagainya. Terus kayaknya semakin mantap untuk merealisasikan apa yang saya sempat curhatkan ke sama Pak Indra itu. Betul. Iya. Tadi padahal saya tidak membuat sesuatu, tidak memberikan sesuatu ke Pak Sarif ini, tapi Pak Sarif merasa ada yang Pak Sarif dapatkan dari Iya. obrolan ringan kita ini, Pak. Iya. Ya nggak tahu juga sih. Baik Pak Sarif, adakah yang ingin disampaikan lagi? Ada yang jelas kayak mungkin yang terakhir ya. Kayak moto saya itu yakin dan tetap semangat itu. Segala permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Jadi itu solusinya jelas ada, saya yakin itulah. Jadi itu saja. Ya, terima kasih. Ada lagi, Pak Sarif? Enggak, saya mohon maaf kalau mengganggu waktunya Pak Indra ya. Enggak, sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak, karena kita juga berpartner. Artinya segala permasalahan di dalam lingkup pendidikan ya kita selesaikan bersama. Baik. Terima kasih Pak Indra. Ya, sami-sami Pak Sarif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.